orang tua pengusaha atau dari Bapak saya PNS? pengusaha. Pengusaha. Pengusaha penggilingan padi. Oke. Jadi wira swasta. Iya. Nah, ada hal yang menarik Pak. Kenapa ini sampai sekarang terkesan saya jadi orang pajak ya Pak. Iya. Saya cinta pajak. Bapak Oke. saya itu ketakutan kalau didatangi orang pajak. Kenapa ya? Iya, iya. Itu soalnya orang pajak waktu itu masih pokoknya Bu. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang sangat spesial ini saya kedatangan tokoh wanita yang luar biasa. Ini minta waktunya juga mesti harus ngatur waktu beliau yang sangat super sibuk ya. Sebetulnya Dan enggak juga sih pada Pak. hari ini kita baru bisa podcast bersama ini Iya Bu ya. Pak. Sebetulnya Ibu- udah dijadwalkan setahun ya Pak. Iya. Tahun janji melulu. Iya. Ibu Agustin Vita Avantin ya. ya. Ini Ibu Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim 2. 2. Wah, ini suatu kehormatan bagi saya Ibu bisa meluangkan waktu ini. Saya juga terhormat Pak diundang. Iya. Wah, luar biasa ini bisa di sini. Iya. Pak. Ini saya kan banyak sharing kepada Sobat Sukses para entrepreneur ya. Oh, terima Bagaimana kasih nih. bisa menjadi sosok pengusaha yang memang bisa bermakna bagi Indonesia ya. Betul Pak. Nah, salah satunya pajak ini kan sesuatu yang Dibenci dan disayang menakutkan sebetulnya. tapi diperlukan gitu. Iya. Karena dengan pajak kita bisa membuat Indonesia ini semakin maju sesungguhnya Semakin ya. maju, semakin Ekonomi berdaya. semakin tinggi Mandiri ya. lagi Pak. Iya, kita jangan kalah sama negara-negara yang lain kan ya. Betul Pak. Iya, tapi sebelum itu saya ingin tahu waktu masa kecil Ibu atau waktu remaja ya. Waktu kecil ya Pak. Waktu kecil Saya ya. orang kampung Pak. Dari Banyuwangi. Banyuwangi saya, Bu orang ya. kampung. Dan Ibu dari ini orang tua pengusaha atau Bapak dari saya PNS? pengusaha. Pengusaha. Pengusaha penggilingan padi. Oke. Jadi wira swasta. Iya. Nah, ada hal yang menarik Pak. Kenapa ini sampai sekarang terkesan saya jadi orang pajak ya Pak. Iya. Saya cinta pajak, cinta Indonesia. Itu di waktu Ibu masih Masih kuliah kecil, masih SMA saya. Masih SMA Masih sudah? SMA, bapak Oke. saya itu ketakutan kalau didatangi orang pajak. Kenapa ya? Iya, iya. Jadi Itu kalau tahun berapa itu berarti masih Ibu? sekitar 77, 78. 77, Saya lulus 78. SD itu 77 Pak. Itu soalnya orang pajak waktu itu masih pokoknya Bu. Pokoknya dan menakutkan. Pokoknya. Nah itulah yang menarik Pak. Iya. Kalau bapak saya didatangi orang pajak itu sembunyi. Iya. Terus besok aja ketemu di kantor. Iya. Tapi bareng-bareng dengan temennya pengusaha 4, 5 gitu baru datang. Ada juru bicaranya. Iya, iya. Ini menarik buat saya dan itu melekat sampai saya lulus kuliah. Jadi Ibu bertekad untuk berkarir di dunia perpajakan ya? Karena orang tua saya takut ada apa orang pajak ini. Oke. Sebetulnya waktu itu saya sudah ngelamar kemana-mana Pak. Ke bank, Oh iya, kemana. iya. Sambil menunggu diterima. Iya. Ya, waktu itu pasca bank booming. Oke. Bank booming Pakto itu. Nah Iya. ini yang diterima dulu pajak. Iya. Saya ngomong sama bapak saya dipanggil pajak. Ya wis masuk biar Jadi- kamu ditakutin orang. Jadi didukung ya sama Didukung, keluarga ya? Didukung Oke. karena kenapa sih orang pajak ditakutin? Ya, Nanti ya. kamu ditakutin orang. Loh, Oke. jadi menakutkan saya. Nah, tapi bukan itu ya. Ya. Yang saya tertarik. Dulu tantangannya adalah kami disekolahkan dulu. Ya. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 5 bulan. Jadi 18 Waktu bulan. Ibu masuk di Masuk di perpajakan. pajak kita didiklatkan. Ternyata pajak itu memang susah Pak. Oke. Belajar 1,5 tahun itu kayaknya nggak ngerti-ngerti. Nggak Ya. paham. Iya. Begitu kami bekerja, dipraktekkan 1 tahun baru ngerti apa itu pajak. Oke. Jadi Jadi saya Ibu kuliah maklum dulu di bidang apa itu Bu? kuliah di S1-nya? bidang ekonomi Pak. Ekonomi. Ekonomi manajemen. Jadi jauh juga sih ya. Di Malang itu Bu Iya ya? di Malang di Universitas Brawijaya. Brawijaya. Terus lulus kita nyoba ngelamar di mana-mana kok. Ibu nggak lanjutin S2 dulu? Enggak. Oh jadi langsung Begitu saya masuk di bekerja pajak. ada tawaran beasiswa luar negeri waktu itu. Ya. Saya nyoba sekali gagal karena senantiasa terlambat. Dulu nggak kebayang deh Pak ada internet, ada Ya, digital ya, gitu ya. betul. Tahun 84, 85 saya kayaknya saya kalau bersaing dengan orang Jakarta kalah. Saya sekolah sendiri di Brawijaya S2. Oh S2-nya Ya juga di ambil. Brawijaya juga Pak.
karena Jadi sambil waktu kerja. S2 sambil sudah kerja di Sudah kerja, pajak Pak. ya Bu ya. Nggih. Menarik sekali ini ya. Jadi ide untuk berkarir di pajak gara-gara Menakutkan. papa atau Sesuatu orang yang tua kita yang tidak tahu, melakukan. sesuatu Ya, yang kita tidak tahu kayaknya menarik deh. ya. Itu memberi saya semangat, jangan percaya pada pendapat orang. Tadi Bu merubah hal itu sewaktu Menjadi semangat saya. begitu Apa ya. sih yang ditakutin orang Iya. tentang pajak? Jadi saya pikir saya harus tahu. Ya. Dan setelah itu ya berlanjut mengalir saja. Jadi apalagi keluarga juga semuanya mendukung ya. Ya, karena itu Ya. tadi rasa penasaran yang luar biasa. Kenapa sih ada orang pajak itu? Dan bapak saya pikir supaya kamu juga ditakutin orang. Iya. Dan karir Ibu memang mulai dari awal Dari di awal perpajakan kami di perpajakan. sampai akhirnya menjadi Kakanwil ya Bu ya. Ya. Dan itu di beberapa daerah juga Di beberapa daerah saya sebetulnya 7 tahun saya di Malang. Oke. Terus sekitar 7 tahun juga di Surabaya. Iya. Lantas di Bali 3,5 tahun. Balik lagi Surabaya 1 tahun. Iya. Ke Jakarta 7 tahun. Balik lagi Surabaya lagi 1,5 tahun. Terus ke Manado 2 tahun. Ke Malang baru balik ke Malang. Jadi Kakanwil di Malang 2 tahun. Sekarang sudah hampir 2 tahun di Sidoarjo. Gak tahu apakah harus berakhir di sini. Dan Ibu ini juga aktif sekali ini berolahraga ya. Yang saya tahu olahraga Ibu yang menantang itu menembak ya. Ya, kita mengikutin Pak. Gitu ya. Ngikutin Memanah juga ya. Memanah, menembak. Dulu bahkan semua yang bundar saya lempar Pak. Wow. Mulai bal bekel. Iya. Golep. Yang belum futsal aja. Sedikit sepak-sepak bola. Jadi aktif Bu ya. Itu seminggu Ngikutin bisa berapa lingkungan. kali? Sebetulnya karena saya jauh dari keluarga, Sabtu Minggu tuh wajib keluar untuk olahraga. Makanya ini energik sekali ini Bu. Kebetulan Pak, mumpung masih sehat. Bu, ini saya ada pertanyaan seputar pajak dari teman-teman para pengusaha ini Bu ya. Boleh Pak. Ini kesempatan saya juga berkomunikasi dengan teman-teman pengusaha. Iya, ini kesempatan mumpung kita bisa podcast bersama ini. Terima kasih. Iya. Topik pertama ini mengenai SP2DK ini. Karena sebagai institusi Ditjen Pajak ini kan memang harus aktif mengawasi WP ya khususnya ya. Yeah. Dengan begitu banyaknya SP2DK yang diterima oleh para dan pengusaha sekarang ini. Sudah menjadi viral ya di lingkungan pengusaha. Kenapa ada SP2DK itu kayaknya menakutkan ya Pak ya. Ya, ini makanya saya ingin bertanya ini Bu ya. Dari mana sih Bu data tentang WP sehingga diterbitkan SP2DK itu? Ya, jadi gini Pak Hermanto ya, SP2DK itu sebetulnya bentuk kepedulian orang pajak, menginformasikan atau early warning, menginformasikan komunikasi awal. Jadi tidak langsung diperiksa gitu Bu ya? Enggak, jadi sebetulnya apa sih dasarnya SP2DK? Itu adalah data. Data itu kita peroleh dari beberapa sumber Pak. Yang pertama internal. Internal itu bisa dari laporan SPTWP sendiri. Analisa, ada hal yang kurang masuk akal. Kan gitu SPT ya. itu tahunan, ada masa mungkin begitu data yang disampaikan itu enggak sinkron. SPT itu kan harus benar, jelas, dan juga tepat waktu. Nah ketika ini dianalisa SPT masuk, ada yang kurang pas itu menjadi data yang bisa dijadikan masukan untuk SP2DK. Yang kedua data eksternal Pak. Data eksternal itu dari mana? Dari pertukaran data. Kita masih ingat kan waktu tahun 2016 ada tech amnesty. Dulu dideklar bahwa data itu akan masuk. Pertukaran data baik lokal maupun internasional. Dan ini sudah mulai banyak. Terus data yang lokal. Data lokal itu dari instansi pelapor Pak. Misalnya kalau kita beli tanah dari PPATK. Dari notaris. Kalau kita beli mobil dari Samsat. Jadi yang memproduksi data itu sudah hampir 61 instansi. Itu data sekarang masuk semua di Direktorat Jenderal Pajak sehingga kita mensinkronkan mengolah data ini. Nah, karena sistem pelaporan pajak itu pakai self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri. Data ini kita cross check, kita analisa. Jadi semua SP2DK itu sumbernya dari data-data yang masuk di DJP Pak. Jadi itulah yang menjadi dugaan sementara. Kalau tidak sinkron, kita informasikan dalam bentuk SP2DK.
wajib pajak silakan menanggapi, merespon. Kalau ya sudah benar semua boleh menyampaikan. Tapi kalau kira-kira ya komunikasilah dengan kantor pajak. Iya. Itu. Nah, apakah ada jangka waktu ya Bu untuk menanggapi SP2DK SP2DK itu? ya. Seharusnya Pak begitu disampaikan secara langsung oleh AR, karena yang menerbitkan kepala kantor nih. Yang menganalisa akun representatif atau AR, itu ketika disampaikan langsung 14 hari lah segera tanggapin. Atau kalau dikirim ya 14 hari sejak tanggal dikirim itu segera respon. Itu komunikasi awal yang kita harapkan. Iya. Ataukah masih minta perpanjangan waktu, misalnya, oh saya masih di luar negeri, oh saya masih ada urusan. Ada respon. Jadi masih bisa tetap berkomunikasi. Bisa komunikasi. Itu bukan serta-merta lah. Iya. Iya itu. Apa SP2DK itu juga termasuk KPI dari para aparatur pajak? Sebetulnya bukan KPI ya Pak ya. Enggak ada. Enggak ada target artinya. Okay. Karena kalau ada target semua jumlah wajib banyaknya pajak. SP2DK gitu. Enggak, kita tidak bicara target, tapi memang akun representatif ini dihitung kinerjanya. Iya. Kalau membuat SP2DK benar dan ditanggapi, direspon, itu menjadi prestasi buat akun representatif. Tapi tidak harus dia setiap orang diterbitkan SP2DK. Okay. Bukan target. Nah, ini ada perusahaan ya Bu ya. Dia terbaik di sektornya maksudnya, karena perolehan laba bersihnya itu tertinggi gitu ya. Tapi meskipun mendapatkan penghargaan terbaik dari DJP, tetap aja menerima SP2DK sampai pada akhirnya terjadi pemeriksaan. Nah, ini apa tidak ada kayak perlakuan khusus karena terbaik di sektor malah dijadikan seperti benchmark bagi perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Jadi kalau tetap Ibu ya, ini kan terbaik dia, tapi dikasih SP2DK, diperiksa, meskipun nanti pembayaran pajaknya atau tambahan koreksinya tidak banyak, tapi kan akhirnya tidak membuat nyaman perusahaan tersebut merasa dihargain atau merasa, aduh saya sudah semuanya sudah bagus, lapor dengan apa adanya, sudah maksimal, tapi tetap aja dapat hal-hal yang menurut dia mengganggu gitu ya Bu ya. Saya ingin menyampaikan ya sebetulnya janganlah SP2DK itu menjadi momok, menjadi hal yang menakutkan atau mengganggu. Tadi saya sampaikan di awal, SP2DK itu sebetulnya bentuk kepedulian kami Pak. Kepedulian bahwa ini dugaan. Mungkin ada yang belum dilaporkan, ada yang belum sinkron. Kalau semua pengusaha berpikir positif seperti itu, harusnya minta dong saya SP2DK. Atau periksa dong perusahaan saya, ada yang belum terbayar enggak? Itu apa? Untuk menghindari sanksi Pak. Jadi yang memberatkan, daripada saya tahun depan diperiksa, kena sanksinya sudah 1 tahun. Lebih baik di awal ada warning SP2DK yang disampaikan, kita saling cross check. Kan tidak semua SP2DK itu benar. Karena apapun respon dari wajib pajak itu yang akan kita analisa lagi. Mungkin data kami terlambat. Kan data itu diturunkan 6 bulan sekali. Data kami terlambat, wajib pajak sudah membetulkan, sudah melaporkan kondisi yang terakhir, tapi data yang kami terima 6 bulan yang lalu. Nah itu perlulah komunikasi antara pengusaha dengan kantor pajak. Itu. Apa wajib pajak ini bisa ya Bu meminta DJP untuk memeriksa perusahaannya dari misalnya tahun 2020 sampai 2023 itu memang bisa Bu? Sebetulnya begini Pak, rasio perbandingan antara petugas pajak sama wajib pajak itu besar sekali. 1:250, bahkan 2000, 1:2000. Kecuali kantor-kantor khusus ya. Madya itu ya 1:50. Kalau Pratama bisa 1:2000. Jadi dalam hal hubungan yang baik, kepercayaan wajib pajak, kita akan bisa bantu. Misalnya ya wajib pajak itu ingin AIPO. Ingin memperbaiki performa kinerjanya. Ya bisa komunikasi dengan kami lah. Bisa ya Bu. Tolong ini kami dibantu untuk analisa. Karena kami akan lebih fokus. Kami kan mengawasi seri 1 AR 2000 WP itu juga tentunya butuhkan energi dan waktu yang lebih.
luar biasa. Tapi bisa diprioritaskan, Bu, ya? Bisa, Pak. Komunikasi lah. Artinya kami malah terima kasih kalau ada wajib pajak yang dengan sukarela. Tolong dong dilihat. Bu, kalau misalnya DJP menemukan fakta ya Bu, ada WP yang kurang pajak atau ada mungkin yang belum dilaporkan gitu ya. Nah tentu kalau setelah pemeriksaan kan ada tagihan gitu ya. Ketetapan pajak. Nah tahapan penagihan apa saja yang bisa dilakukan oleh DJP misalnya? Begini Pak, jadi WP itu setelah ada pemeriksaan ya, tentunya mereka yang tidak patuh, kurang bayar pajak, dan itu melalui pemeriksaan nanti ada ketetapan pajak Pak, baik STP, terlambat lapor ya, surat ataupun SKP, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan keberatan banding bahkan peninjauan kembali yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jatuh temponya adalah 1 bulan setelah ketetapan itu terbit. Harusnya dikasih kesempatan wajib pajak itu 1 bulan bayar. Bila tidak membayar itu 1 bulan jatuh temponya. 7 hari kemudian diterbitkan surat teguran. Nah inilah bentuk tindakan penagihan pasif Pak. Kami baru menerbitkan administrasi. Dari ketetapan 1 bulan 7 hari lagi itu surat teguran. Setelah 7 hari, 21 hari berikutnya itu baru dibuat surat paksa. Itu mulai awal penagihan aktif. Nah, setelah 7 hari diterbitkan surat paksa, wajib pajak tidak menindaklanjuti 2 kali 24 jam bisa dilakukan penyitaan. Tapi sebelumnya tentunya kami juga melihat wajib pajak itu ya perlu diingatkan dengan blokir rekening ya Pak ya. Tentunya itu sebetulnya jaminan bahwa wajib pajak punya kemampuan bayar. Kita lihat setelah 2 kali 24 jam apabila sudah dilakukan penyitaan Pak masih dikasih kesempatan 14 hari lagi. Ada niat bayar enggak? Karena apa? Yang kami lakukan penagihan aktif tentunya kita sudah analisa dan kita lihat ability to pay. Ada kemampuan bayar enggak? Kami tidak serta-merta semua penunggak pajak itu kita lakukan penagihan aktif. Tentunya yang betul-betul ada kemampuan bayar kita lakukan. Apabila 14 hari dari penyitaan, kita akan adakan lelang eksekusi. Nah, dari sini pun kita masih nunggu wajib pajak mau nggak bayar. Apabila sudah lelang eksekusi, itu wajib pajak tidak punya kemampuan bayar lagi. Atau tidak mau bayar Pak. Bisa dilakukan cegah tangkal. Dicegah nih nggak bisa keluar negeri. Mau bisnis, mau berobat, mau bepergian ngelencer nggak bisa. Jadi itu step by step, jadi tidak langsung ya Bu ya. Tidak langsung. Tapi kalau misalnya WP tadi menyatakan memang dia salah dan memang harus membayar ya, dia sudah menerima ya. Tapi kemampuan di awal tadi kemampuan bayarnya karena tidak bisa sekaligus tapi mau mengangsur itu juga bisa boleh, dibicarakan. Pak, boleh. Karena jadi, sesungguhnya dari Ditjen Pajak pun kan mau lebih fleksibel ya. Yang penting kan diselesaikan. Iya, yang penting tidak ada kerugian negara. Semakin panjang itu kan juga repot juga kami Pak. Iya. Jadi sebetulnya wajib pajak bisa mengajukan pengangsuran. Permohonan angsuran Pak. Dengan memberikan. Yang penting bisa berkomunikasi lah ya. Kalau memang salah dan memang kewajiban untuk membayar. Berapa sih utang pajaknya? Mau diangsur berapa lama? Terus jaminannya apa? Karena kalau nggak ada jaminan juga kami seperti Bapak kalau kasih kredit jaminannya apa? Betul. Seperti itulah. Jadi boleh Pak minta angsuran. Nah Bu, ini ada masyarakat yang juga banyak yang salah kaprah atau bahkan kurang paham ya mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Nah itulah Pak. Apa bedanya Bu pajak pusat dan pajak daerah? Nggak usah jauh-jauh Pak. Keluarga saya pun juga kadang aduh hidup ini semakin susah. Beli mobil kan kemarin saya suruh bayar pajak sendiri. Bayar pajak. Bangun rumah bayar pajak. Semuanya pajak padahal mama saya orang pajak dia bilang. Ini hal yang menarik Pak karena keluarga saya sendiri nggak bisa membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak itu nanti masuknya ke APBN Pak. APBN. Itu PPH, PPN, Bea Metre dan PBBP 5 Pak. Tambang, perkebunan ya seperti itu ya. Sementara kalau pajak daerah itu nanti larinya dikelola oleh pemerintah daerah.
baik provinsi maupun kabupaten kota. Larinya itu ke APBD. Ya. APBD, Pak. Ya, jadi termasuk seperti pajak dari restoran ya Bu ya. Hotel termasuk ya. Kalau pajak yang daerah tadi yang bedakan dua Pak, provinsi dan kabupaten kota. Kalau provinsi itu pajak kendaraan bermotor. Oh yang kendaraan bermotor. Iya, sama biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu masuk provinsi. Kalau kabupaten kota pajak hotel, restoran, rumah sakit. Rumah sakit itu nanti PPh-nya Pak, penghasilannya. Oh penghasilan aja. Ya. Jadi yang PPh, PPN, biaya metre masuk pajak pusat. Kalau pajak daerah itu ya seperti tadi, restoran. Iya. Pajak tontonan mungkin ada juga itu. Karena ya, dulunya Pak. kan kenanya 10% ya. Pada saat PPN 10%. Sama seolah-olah itu seolah-olah pajak PPN. pusat juga. Padahal salah PPN. Restoran, hotel tidak dikenakan PPN. Itu ya? Pajak daerah. Tidak dikenakan PPN. Apalagi sekarang dengan undang-undang HKPD Pak. Iya. Itu jelas. Ya. Mana yang menjadi ranahnya pusat, mana yang menjadi ranahnya daerah. Ya. Jadi tidak akan double sebetulnya. Cuma di restoran itu masih mencantumkan pajak. Mestinya dia pajak restoran atau pajak daerah 10%. Ya. Sekarang dengan PPN 11% ada sedikit orang paham. Oh ini bukan PPN. Ya, tapi 10%. Pajak daerah. Itulah Pak. Jadi berbeda. Dan biasanya mengenai data-data tax ratio pajak Indonesia kan selalu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk yang terendah. Padahal tax ratio di Indonesia tadi kan masih belum diperhitungkan pajak-pajak mengenai pajak-pajak dari provinsi, daerah segala ya Bu ya. Iya Pak, itu berbeda memang. Berbeda kan? Berbeda. Kan tax ratio Indonesia selalu ngomongnya di bawah 10% ya Bu ya. Iya, kita ketahui Pak ya. Tax ratio di Indonesia ini masih rendah. Iya. Dengan kondisi pendapatan daerah, memang pembandingnya, perhitungannya memang berbeda. Jadi yang pajak daerah tidak dimasukkan. Jadi yang kita hitung hanya pajak pusat saja. Sehingga kemampuan bayar pajak itu tidak tercover semuanya. Itu yang menyebabkan tax ratio di Indonesia itu rendah. Makanya kalau itu semua dihitung, pernah nggak Bu Ibu simulasi berarti tax ratio Indonesia ini kan sudah termasuk tinggi kan dibandingkan dengan negara lain ya. Dulu pernah misalnya ada dari dihitung 10 Pak. ke 14 misalnya. Karena itu nanti juga terkait dengan PDB Pak. PDB kita, terus pertumbuhan ekonomi secara spesifik Ditjen Pajak tidak menghitung itu. Jadi tax ratio betul-betul tax ratio yang berhubungan dengan yang membayar pajak dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Tapi seyogyanya mesti dihitung ya Bu ya. Kalau mestinya dihitung. Nanti tax ratio Indonesia mau ke arah 20% kan jadi tinggi sekali. Tinggi sekali dan nanti yang dibebani pengusaha Pak. Lah iya. Dan itu aja nanti. Itu aja. Nah ini kembali Bu, ini kan program ekstensifikasi ini kan mesti lebih digalakkan ya daripada intensifikasi ya Bu ya. Ya intensifikasi itu memeriksa pala. Kalau ekstensifikasi yang menambah. Kan cuman itu aja tapinya Bu. Betul. Jadi kami tidak mengawasi 10 atau 20 yang sudah ada. Tapi kembangkan bahwa sekarang ini banyak jenis usaha yang harus kita awasi juga. Dan masih banyak yang belum sadar pajak Masih Bu. banyak yang belum sadar masih banyak yang belum tersentuh pajak wajib Pak. Pajak maupun perusahaan. Ya. Sekarang kan gini Pak, musim digitalisasi. Yang viral itu kadang-kadang kan nggak punya kantor, nggak punya PT, tapi penghasilannya gede banget. Betul. Nah kami menjaringnya lewat digital juga. Nah itulah yang kami kembangkan Pak. Di samping kita mulai merambah pada penelitian usaha sektoral dari hulu ke hilir. Jadi enggak yang kelihatan aja yang kena pajak, enggak lah. Harusnya begitu. Dari mana itu semuanya? Karena kalau hulunya kami ini dimana? Pengusaha ya Bu ya, kan kadang lebih tahu di lapangan ya. Betul Pak. Kami ada kompetitor yang perusahaan asing. Perusahaan asing itu mendirikan pabrik di Indonesia, lahannya pabriknya sewa. Mesinnya leasing. Terus mereka menjual produk-produknya ya itu murah. Tanpa melaporkan pajak. Betul. Tanpa PPN. Betul. Pembayaran semuanya pakai cash. Betul. Nah, ini kan sesungguhnya sangat memberatkan perusahaan-perusahaan lokal. Pesaingnya, dan mereka ini kenapa ya bisa berjalan bertahun-tahun tanpa tersentuh pajak misalnya. Nah, ini kan akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat. Nah,
Nah, ini yang PR-nya dari kantor tentu pajak ya. kantor pajak, bagaimana bisa menemukan perusahaan-perusahaan Ya. yang memang tidak melaporkan dengan benar ya. Terima kasih Pak. Ini menjadi suatu semangat kami. Yes. Jadi sudah bahkan sebelum pandemik. Ya. Sebelum pandemik saya ingat banget kita sudah memulai penggalian potensi berdasarkan kewilayahan. Ya. Jadi AR kami mulai dilatih di wilayah kerjanya, mulai dari satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, itu ada apa saja di sana usaha, supaya yang tidak terdaftar saja yang kami awasi. Kadang-kadang ini terdaftar Bu? Iya, walaupun terdaftar pun kadang-kadang dia tidak melaporkan. Betul. Nah gini Pak, kita dan asing loh ini Bu. Betul Pak. Jadi saya, wah perusahaan asing juga berani. Kami tapi karena dia tergantung gini Pak, kami tergantung data dari orang lain. Misalnya ya Pak, kantor yang memberi perizinan, kalau tidak lapor ke kami, nah kami akan lebih memprioritaskan yang terdaftar di NPWP kita. Ya. Nah ketika kewilayahan ini di launching, mulai dilakukan, jadi apa saja yang ada di daerah itu harusnya terawasi. Betul. Nah itulah yang. Apalagi ini omsetnya ratusan miliar. Nah itu. Jadi bukan perusahaan kecil. Betul. Perusahaan besar. Harapan kami. Tapi karena penjualannya cash, jadi mungkin Ibu seperti tadi dari digital, dari rekening koran semuanya nggak terpantau. Tidak terpantau. Terpantau, dia jual barangnya langsung dapat duit kontan. Betul. Dia langsung putar terus ya. Oke. Nah itulah Pak harapan kami dengan DJP melakukan reformasi terus menerus. Yes. Perbaikan mulai sistemasi pengumpulan data, pengolahan data, dan juga nanti kami lebih banyak komunikasi dengan wajib pajak, dengan kolega kita dari instansi lain yang menerbitkan data itu kita bisa memberikan keadilan situasi yang lebih bersaing. Supaya lebih fair ya. Karena yang sudah bayar pajak dengan benar, kalau itu terus-menerus ya nggak adil. Diperiksa betul fair. Bu. Tadi kita waktu ini ngomong-ngomong kan juga dari DJP juga mempunyai program memberi keringanan atau insentif bagi BP ya Bu. Ya. Nah itu mungkin Ibu bisa nerangkan Bu ya, apa saja dan kenapa pemerintah memberikan insentif. Ya? Sebetulnya insentif ini sudah ada banyak dari sebelum pandemik, bahkan yang saya rasakan saat pandemik insentif kita banyak. Tapi mungkin yang menarik sekarang adalah yang terbaru Pak. Ya. Yang terbaru seingat saya baru ada 2 yang saya ingat. Yang pertama adalah PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun Pak. Ini PPN-nya sampai dengan 2 miliar. Itu ditanggung pemerintah. Sampai kapan itu Bu? Sampai dengan akhir tahun ini. Dengan nilai batasan 5 miliar Pak. Yang dapat ditanggung pemerintah 2 miliar. Jadi 2 miliar 11%-nya tidak perlu bayar. 3 miliar kali 11%. Itu yang rumah. Yang kedua yang lagi ini hangat-hangatnya adalah kendaraan listrik Pak. Kendaraan bermotor listrik itu juga PPN-nya diberikan insentif. Tapi tergantung dari komponen dasarnya. Komponen dasar apabila itu lokal dibuat di Indonesia 40%, PPN-nya dibebaskan 10%. Ditanggung 10%, sorry. Terus kalau yang 10 sampai 40% itu 5%. Di bawah 40% itu 5%. Apa sudah ada Bu ya yang sudah ada Pak. Kendaraan listrik yang komponennya 40% ke atas? Ada Pak. Sebetulnya sudah ada ya. Sudah ada. Saya tidak boleh sebut merek ya Pak. Sudah ada Pak. Sudah ada mulai dan ini menarik karena apa? Tujuan insentif di sini yang pertama adalah untuk meningkatkan tenaga kerja Pak. Jadi kesempatan bekerja, kesempatan investasi untuk Indonesia, terus juga memberikan multiplier efek untuk usaha ikutannya. Kalau tadi perumahan kan ada bahan bangunan. Ada tenaga kerjanya, ada arsitekturnya, itu yang akan kita raih supaya semuanya siklus ekonomi ini aktif. Lah kalau yang mobil listrik ini untuk ekosistem yang lebih baik, penghijauan, seperti itu minus emisi karbon ya Pak. Kurangi subsidi BBM juga. Betul Pak. Bapak nggak bayangin waktu di Bali ya hari raya Nyepi. Nyepi itu besoknya kayak
suasananya, waduh kita baru lahir. Oke. Jadi seger banget gitu loh, karena nggak ada kendaraan seharian. Nah, begitu ya. kalau nanti semuanya larinya ke listrik, tidak ke BBM, mungkin akan menjadi kondisi yang lebih baik juga. Iya. Nah, itulah. Memang proses butuh waktu semuanya ini, Pak. Makanya pemerintah memberikan insentif itu supaya lebih cepat ya Bu ya. Dan orang mulai belajar ke depan lebih baik. Iya. Jadi gini Pak, ini pajak atas karyawan atau biasa disebut pasal 21. Sebetulnya tarifnya sama Pak. Ya, perlakuannya pasal 17, cuma pembayarannya dengan TER ini kita disetahunkan. Sebetulnya sama, nggak ada yang berubah. Cuma karena ini berlakunya mulai tahun berjalan ya Pak ya. Tidak di awal tahun, seolah-olah berat. Seolah-olah ini menjadi besar.